Perkenalkan, nama saya Indah Prisciliana Baban dari kelas D3 2B Kebidanan Medan dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil pada setiap trimester. Pada trimester pertama, dalam beberapa bulan pertama kehamilan, ibu akan mengalami kelelahan, mual nyeri punggung bawah, dan sebagainya. Progesteron juga dikaitkan dengan perubahan suasana hati, kewaspadaan, dan menangis tanpa alasan. Sangat umum bagi ibu yang baru pertama kali mengalami gejala kecemasan ringan ini disebabkan oleh rasa takut kehilangan anak, dan hampir setiap ibu hamil dalam situasi ini memiliki kekhawatiran yang sama persis. Dengan cara mengatasinya yaitu yang pertama, mencari kesibukan agar ibu tidak memiliki celah untuk berpikir hal-hal negatif dan stres. Yang kedua yaitu mencari agar ibu tidak merasa kesepian, komunikasikan segala yang dirasakan ibu, dan ibu juga membutuhkan seorang pendamping seperti suami, teman, orang tua, dan yang terkhusus yaitu suami. Dan yang ketiga yaitu memahami situasi yang sedang terjadi sehingga ibu bisa mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu meditasi atau melakukan yoga menjadi solusi untuk menghilangkan stres dan membuat rileks selama kehamilan. Dan yang kedua yaitu trimester kedua. Pada trimester sebelumnya, yaitu trimester pertama, seperti kelelahan, perubahan suasana hati, mual di pagi hari, biasanya hilang pada trimester kedua. Tetapi sebagai gantinya, ibu mungkin akan menjadi pelupa dan kurang teratur dari biasanya. Peningkatan berat badan dan ekspansi fisik tubuh juga menimbulkan masalah pada tampilan. Meski emosi kehamilan pada trimester ini biasanya tidak terlalu ekstrim, tetapi tetap dapat mempengaruhi secara signifikan. Dengan cara mengatasinya yaitu yang pertama, belajar menangani beberapa hal yang dikhawatirkan. Dokter mungkin akan menyarankan untuk melakukan tes darah atau tes amniocentesis untuk memprediksi cacat lahir pada janin seperti Down syndrome. Meski kemungkinan anak mengalami cacat jenis kecil, tetapi membantu untuk siap. Yang kedua yaitu bangun ikatan dengan pasangan yaitu suami. Penting bagi ibu dan suami menghabiskan waktu berkualitas bersama. Cara ini menggunakan untuk mempertahankan ikatan emosional ibu. Dan yang ketiga yaitu belajar untuk mencintai diri sendiri meskipun mengalami fisik perubahan dalam perkembangan janin. Jika kenaikan berat badan sangat mempengaruhi ibu dan dapat mencoba latihan kardio sederhana yang disetujui oleh dokter. Selain tetap fit, kardio dapat mengurangi kemungkinan diabetes di saat kehamilan. Yang ketiga yaitu trimester ketiga. Pelupa dan hal lain dari trimester sebelumnya mungkin masih bunda alami. Namun saat semakin mendekati tanggal kelahiran, ibu mungkin mengalami sedikit kecemasan tentang persalinan. Bunda juga akan mengalami lebih banyak sakit fisik seperti sakit punggung, leher, sakit pada kaki, dan tulang rusuk. Rasa sakit ini akan memperburuk suasana hati. Cara mengatasinya yaitu tetap tenang, walaupun merasa cemas dengan waktu persalinan yang semakin dekat. Ibu sudah mulai bisa untuk mempertimbangkan proses persalinan dan dampak yang akan dimiliki bayi. Stres emosional selama kehamilan dapat efek negatif pada bayi. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita yang memiliki jumlah hormon stres yang tinggi, kortisol, jauh lebih mungkin mengalami keguguran. Karena itu ibu bisa melakukan latihan yoga, pernapasan, dan meditasi agar lebih rileks dan positif. Dan cara yang kedua untuk mengatasinya yaitu mengunjungi dokter atau melakukan kunjungan kandung di trimester akhir ini sangat penting. Hormon bunda akan mengalami perubahan lebih dari sebelumnya, sehingga menanyakan pada dokter tentang bagaimana cara menghadapi menjadi cara yang bijak. Yang ketiga yaitu persiapkan rumah untuk menyambut bayi yang lahir.
termasuk membuat ruang tidur anak dan memastikan memiliki persediaan seperti popok, obat bayi, botol susu, dan sebagainya. Selain itu, ini bisa menjadi pengalihan dari stres dan kecemasan tentang persalinan yang akan datang. Sekianlah hasil presentasi saya tentang kebutuhan fisik dan fisiologis ibu hamil pada setiap trimester. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mau minta maaf. Sekian dan terima kasih.